Beberapa bulan terakhir, negeri kita berjuang melawan pandemi corona. Kita semua juga terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan dalam perjuangan ini. Ingatlah, ketika malam sudah begitu pekat, pada saat yang sama mentari sedang bersiap diri untuk terbit. Setidaknya musibah ini mengajarkan kita banyak hikmah. Alangkah indahnya saat kita melihat orang-orang yang saling berebut memuliakan saudaranya satu sama lain. Mereka memberi dukungan kepada para dokter, perawat, dan petugas medis lainnya, seraya mendoakan, memberi gelar sebagai pahlawan kemanusiaan. Sebaliknya, para dokter menyampaikan hormat yang tinggi kepada para dermawan yang tanpa diminta rela menguras hartanya demi menyediakan perlengkapan keselamatan untuk mereka. Belum lagi para pemilik perusahaan yang sekuat tenaga memikirkan karyawannya meski usahanya sedang terpukul. Di pihak lain, para karyawan tersebut tak henti menyertakan perusahaan mereka dalam doa yang dipanjatkan supaya selamat dan tetap mampu bertahan. Di mana kita bisa menyaksikan kasih sayang yang demikian mempesona seperti ini? Hikmah yang berikutnya adalah terbukti selama beberapa bulan pandemi ini menyebar ke seluruh dunia, ternyata mengembalikan planet bumi kita menjadi lebih hijau. Polusi kembali bersih, kebisingan kembali hening, bumi menunjukkan sifat aslinya yang ramah. Perhatikanlah bahwa musibah ini sebenarnya juga memperlihatkan karakter asli masing-masing manusia. Orang-orang yang sabar akan semakin tampak kesabarannya. Mereka yang ringan tangan akan semakin jelas sifat tolong-menolongnya pada sesama. Begitu pula sebaliknya, orang-orang pesimis tentu semakin banyak mengeluhnya. Tak ketinggalan bagi para pemimpin, musibah ini menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya. Ia yang sejak dulu sayang kepada rakyatnya akan semakin muncul ketulusannya dalam berjuang bersama-sama rakyat. Sedangkan ia yang sejak dahulu pandai memanipulasi dan menutupi kebenaran akan semakin jelas terlihat ketidakjujurannya. Musibah ini mau tidak mau memberi pilihan kepada kita untuk mengambil peran sebagai siapa. Pertama, ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tak terima jika aktivitasnya harus dibatasi, sehingga ia tetap memaksakan apa yang ingin dilakukan, meskipun hal itu menyebabkan penyebaran pandemi ini semakin tidak terkendali. Kedua, ada orang yang mendahulukan kepentingan orang lain. Ia rela menahan diri untuk keselamatan bersama. Memang tidak mudah, tapi ia bahagia jika bisa berkorban untuk orang lain. Yang ketiga, ada orang yang tumbuh untuk memikirkan negeri ini. Merekalah yang setiap malam menangis kepada Allah demi keselamatan bangsa. Mereka selalu mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk membantu sesama. Sadar ataupun tidak, pandemi ini adalah musibah yang dalam waktu bersamaan juga mengajarkan kita berbagai hikmah. Semoga kita bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang pandai mengambil hikmah, seperti doa beliau dalam surat Asy-Syura ayat 83, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.